pengorbanan. Setiap orang pasti harus berkorban dalam hidupnya, nggak mungkin nggak. Harus berjihad. Berjihad, dan Allah pun sebenarnya bahkan memberikan suatu penghargaan, penawaran yang besar. Yang harus kita luruskan di sini adalah apa? Bagaimana kata-kata jihad itu tidak menjadi satu momok yang menakutkan, bukanlah sebuah monster. Karena sekarang ini yang berkembang di kalangan kita dan di kalangan orang-orang di luar kita, bahwa jihad itu adalah sebuah momok yang menakutkan, seperti sebuah monster, seperti sebuah setan, seperti sebuah virus. Sampai-sampai Amerika itu menganggap bahwa jihad itu adalah virus. Sehingga orang-orang yang senantiasa berkalimat jihad itu harus dihancurkan, harus dihabisi. Nah ini, karena mereka tidak paham makna jihad. Pengertian tidak paham di sini kepada orang-orang di luar Islam. Ya. Tapi juga ada beberapa bagian orang Muslim yang juga sebetulnya tidak paham. Nah itu sendiri kembali kepada persepsi. Jihad itu kan macam-macam. Iya kan? Kita di sini bicara bukan jihad yang mengangkat senjata ya, bukan ya. Jihad dalam pengertian perang fisik ya. Bukan. Tapi yang dalam bentuk kita yang bicarakan lain. di sini dalam bentuk yang lain. Misalnya orang tua yang berkorban mati-matian mencari rizki, lalu kemudian rizki itu untuk menafkahi anak istrinya, dia termasuk jihad di jalan Allah. Bahkan ketika dia wafat dalam mencari rizki, maka dia masuk dalam kategori fi sabilillah. Atau kita lihat seorang guru yang dia itu diutus ke suatu daerah terpencil, kemudian dia mengajar di sana dengan baik, ya kan, yang gajinya kadang-kala datangnya nggak jelas. Iya, itu sabilillah, orang-orang yang berjalan di jalan Allah. Itu termasuk para mujahidin. Iya. Nah, suatu hari di dalam Riyadhus Shalihin, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu amali afdal. Ya. Ada yang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, amal apa yang paling baik?" Kemudian Rasul menjawab, "Imanu billahi wa rasulih," beriman kepada Allah dan Rasulnya. Qila, lalu apa lagi? Qila summa madza, lalu dia bertanya, kemudian apa lagi ya Rasul? Qala al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Qila, kemudian orang itu mengatakan lagi, summa madza, kemudian apa lagi ya Rasul? Qala hajjun mabrur. Hadis muttafaqun alaih. Jadi di sini disampaikan sekali betul-betul oleh Rasul berjihad pada jalan Allah. Itu baru dari Abu Hurairah. Belum dari Mas'ud radhiyallahu an. Iya kan? Ketika bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ayu amal ahabbu ila Allah ta'ala?" Amal apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Qultu summa ayu, kemudian apa lagi? Birrul walidain, taat kepada orang tua. Kemudian apa lagi? Al-jihadu fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Kemudian lagi ada hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari. Banyak sekali tuh. Sama sekali. Ya Rasulullah, ayul amal afdal, perbuatan apa yang paling baik? Al-imanu billah, beriman kepada Allah. Selalu ada iman kepada Allah di dalamnya. Baru kemudian wal jihadu fi sabilillah, dan ada jihad di dalamnya. Artinya ketika kita berjuang di jalan Allah harus membawa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, termasuk orang-orang yang menjaga malam. Nah, di sini ada dari Sahal radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, berjaga di garis depan pada jalan Allah sehari itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tempat cambuk seseorang di antara kamu di dalam surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan seseorang yang pergi berjuang pada jalan Allah, baik pada waktu pagi maupun waktu sore, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Termasuk para satpam yang berjaga di malam hari, menjaga harta majikannya. Dia kan memegang amanah. Security, gitu kan? Lalu kemudian ada mobil-mobil yang membawa uang, gitu. Itu termasuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Dia menjaga harta, menjaga uang milik orang, itu amanah. Dia jaga dengan jiwa dan nyawanya. Subhanallah. Tapi yang menariknya gitu, Cik. Selalu di depan itu diawali dengan kata beriman. Artinya kalau itu baru mungkin dikatakan perbuatan itu jihad apabila ada suatu niat mungkin. Ada konsep ada keyakinan, ada konsep keimanan. Artinya saya menjaga pada malam hari ini, ingin bekerja untuk mencari nafkah keluarga karena Allah yang memerintahkan seperti itu, ya kan? Nah, jadi ada selalu runtutannya ya. Iya, an-niyah. Jadi runtutan awalnya adalah an-niyah. Iya. Bangunan awalnya, pondasinya adalah niat. Iya. Jadi niat itulah yang sebenarnya kategorinya tadi itu ya, ada iman orang yang ada di sana. Al-imanu billahi wa bi rasulih. Selalu ada begitu dijaga ya. Jadi nggak bisa kalau seandainya amalan kita lakukan gitu aja, apa ada dibarengin dengan keimanan, barangkali nggak dinilai sebagai jihad kali ya? Ya, bisa digadaikan seperti itu. Jadi mungkin kalau ketika orang mau berangkat ke kantor, bapak-bapak, ibu-ibu atau teman-teman nih yang lagi mau kerja atau yang mau berangkat sekolah, diniatin tuh, baru ngejalan, oke. Dan yang paling dahsyat pahalanya itu adalah apa?
Dari Salman radhiyallahu an, orang-orang yang berjaga kata Rasul pada garis depan di malam hari atau di siang hari itu lebih baik daripada puasa sebulan disertai ibadah pada malam harinya. Dan apabila dia mati waktu dia berjaga, maka dilanjutkanlah amal yang biasa dikerjakan dan dilanjutkanlah rezekinya serta ia selamat dari fitnah kubur. Itu pahalanya itu tadi ya. Iya. Polisi-polisi, kemudian Polisi-polisi, iya, para betul. satpam yang geng ya. Betul sekali. Luar biasa. Nah, Apalagi apaan? apalagi orang yang berjuang di jalan Allah melawan kemungkaran, kekufaran dengan mengangkat pedang, meneteskan darah sampai kepalanya terlepas daripada lehernya. Tapi sekarang nggak pakai pedang kali. Iya, kan begini, kafir itu kan ada dua, kafir harbi dengan kafir dhimmi. Kafir harbi itulah kafir yang memerangi kita, Ya. lalu kemudian kita wajib memerangi mereka. Lalu ada kafir dhimmi, ini yang tidak boleh diperangi. Kafir dhimmi itu adalah kafir yang berada di bawah perlindungan orang-orang muslim dan dia membayar jizyah, membayar pajak. Nah, itu wajib dilindungi, termasuk dari serangan orang-orang muslim sendiri. Itu Rasul yang sampaikan. Sebenarnya adil ya, kalau kita lihat orang kafir membayar pajak, orang Islam membayar zakat, sama-sama bayar juga. Iya, tapi bukan itu pengertiannya. Ya. Pengertiannya adalah bahwa ketika orang kafir sekalipun Harus kemudian dia dilindungi. membayar pajak dan pemimpinnya yang berkuasa adalah orang Islam, dia punya hak untuk mendapatkan perlindungan, Ya, ya. termasuk dari serangan orang muslim itu sendiri. Jadi nggak boleh sembarangan ya. Oh iya, untuk memutuskan kapan jihad atau apa, saya tidak pintar dan tidak cerdas untuk bicara tentang itu, takut. Kalau untuk urusan jihad, yang penting bagaimana sekarang kita Sudah ada berjuang. teman-teman kita. Betul. Masing-masing Dari ada, beberapa, iya. ada porsinya. Dari beberapa organisasi yang memang mereka terpaut hatinya untuk melakukan Ya. itu Dan, subhanallah. dan juga ada aja kayak teman-teman sahabat-sahabat kita yang dari pesantren Hidayatullah. Wah, itu luar biasa. Dididik dengan cari Kalimantan, mereka nyangkul dikasih lahan. Kemudian ada nikah massal. Habis nikah massal, berpasang-pasangan, kemudian setiap pasangan itu pergi mengembara. Hanya dibekali uang yang dalam pandangan kita nggak seberapa, dan dia di tempat itu berdakwah, bahkan ada yang bisa sampai membuka pesantren. Masya Allah, itu kan jihadnya luar biasa. Kita nggak gitu ya. Lain lahannya. Sama lah seperti pemilik tempat ini kan. Pemilik tempat ini juga dia berjihad di jalan Allah. Benar. Berada pada satu lingkungan yang dahsyat. Dengar-dengar kanan kirinya banyak jablay katanya. Nah, Banyak prokem-prokem, lalu mereka nggak mau pindah. Padahal bukan mereka tidak punya rezeki. Kalau dilihat dari rumahnya, wah, pengen punya rumah di Permata Hijau sih gampang. Tapi istrinya bilang lebih memilih tinggal di sini lalu berjihad. Masya Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Waduh, itu biasa teriakan ketika akan berjihad. Dan kalau kita lihat ya, kayak di film-film, misalkan Ari Salah, di luar biasa. Ternyata teriakan-teriakan itu bisa memberikan semangat yang sangat luar biasa dan menggetarkan lawan. Bayangin, apa tuh? Terusin deh. Iya, bayangin musuh 1000, sedangkan pada saat itu jumlah tentara muslim cuma 300. 300 berapa? 1 banding 3. 300 berapa? 300 berapa ya? 14 kali. 300. 315 berapa? Iya. Kan kalau pikir-pikir gila. 315. 315. Boleh tuh buat nomor mobil tuh. 315. Iya. Wah. Coba aja. Ternyata luar biasa ya orang yang punya semangat itu. Sebenarnya apa sih? Maksudnya ketika orang berjihad, yang diharapkan apa sih sebenarnya? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak juga yang tertolak oleh Allah karena ada dalam satu riwayat seperti itu. Aku tidak membutuhkan jihadmu. Kenapa dia jihad ingin disebut pahlawan? Jadi hati-hati juga. Niat itu dia. Ketika kita bergeser daripada niat, itu akan menghancurkan segala-galanya. Padahal secara nyata dia itu perang. Betul, tapi niat dalam hatinya ingin disebut sebagai seorang pejuang. Walaupun dia secara berkorban demikian sampai perang sampai Ya karena memang untuk mendapatkan sebuah titel kan begitu. Dilihat kesungguhannya, seorang aktor dibilang the best aktor karena kesungguhannya dia berakting. Tapi dia pura-pura sebetulnya. Itu. tipis banget loh padahal niat itu. Pernah dengar nggak ada seorang pemuda Ya. yang baru menikah, Yuk. kemudian dia merasakan malam yang nikmat. Hmm. Tiba-tiba ada genderang perang bagi dia untuk menuju berjihad di jalan Allah. Kemudian dia pergi meninggalkan, dia lupa kalau dia belum mandi junub. Lalu kemudian dia wafat. Dia meninggal. Ketika para sahabat ingin mengurusi mayatnya itu,
Rasul melihat dengan tersenyum. Ada air yang berserakan. Malaikat memandikannya. Subhanallah. Ya Allah, itu yang mungkin itu berjihad dengan senjata tadi ya. saif. Perang. Habis saif. Wow. Terang, tring, trung, trimas ketir. Nah, terus kalau tadi keridhaan Allah, apa boleh nggak sih orang berjihad itu mengharapkan pahala? Kalau bicara mengharapkan pahala, memang standar jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Itu sah, itu boleh, itu halal, itu bukan pamrih karena Allah sendiri yang perintahkan. Jadi ketika ada orang yang beda konsep, oh berarti kita mau tidak ikhlas. Bukan, itu memang Allah perintahkan. Standar amal ibadah seseorang adalah mengharapkan pahala. Balasan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan melakukan amal saleh adalah surga. Itu kan Allah perintahkan. Kalau mengharapkan honor, itu termasuk, itu kan pahala, itu adalah honor. Itu pahala bagian itu yang Allah bisa berikan. Pahala dalam bentuk. Nah, begini. Dari sisi Allah, kita nggak usah pikirkan. Dari sisi manusia, hak manusia dengan manusia secara profesi dan semua. Hak profesi. Gitu. Benar-benar. Ada dalam surat Al-Kahfi pada satu ayat terakhir, innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin berjumpa, bertemu dengan Tuhannya, falyamal 'amalan saleh. Gua kayak Habib lah. Hendaklah mereka. Habib gimana Habib? Falyamal 'amalan saleh. Maka dia disuruh dan diperintahkan untuk melakukan amal-amal saleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan jangan menyekutukan Allah sedikit pun di dalam ibadahnya. Termasuk yang tadi, ketika ingin disebut sebagai dirinya seorang pejuang, berarti dia telah menyekutukan Allah dalam amalnya. Pernah suatu hari, Sorry bentar, ini kelihatan nggak enak ini. oh iya, sorry. Pernah suatu hari, Ali radhiyallahu anhu, Ya. karamallahu wajhah. Ketika itu beliau punya kesempatan ingin memutuskan leher seseorang. Perang. Ini bicara perangnya. Oke. Kita masuk pada saat perang. Lalu tiba-tiba orang itu meludahi Ali. Contohnya? Yang menyontain siapa nih? Yang menyontain siapa? Lupa gue. Sini. Jadi gitu kan pas saat dia mau begini, diludahin. Nggak cocok lah, kalau gue menyontohkan Ali nggak cocok kali. Apalagi gue jauh banget. Diludahin. Ada Ali itu, Ali Limau. Habis gitu? Begitu diludahin. Apa yang dilakukan Ali? Marah dong harusnya. La, Dia bunuh. la. Ya kelitikin. Dia tendang. La. Ini pribadi Ali yang sangat luar biasa. Masya Allah. Subhanallah. Ya Allah ya. Diapain belum cerita? Sebentar kita mengagumi Oh, dulu. gitu. Oke, Kita oke, mengagumi sikap perilakunya yang begitu sangat luar biasa. Ya. Bagaimana ini pemuda, kita bicara seorang pemuda. Ya. Yaitu adalah kita. Ya. Asy-syibban, Ya. asy-syabab. Yus. Asy-syibban, iyalah gitu. Syabab. Iya. Pemuda lah. Ya. Ya, kalau salah mohon Al-Fatah. maaf. Ya. Itu. Sosok Ali yang begitu sangat ridhonya menggantikan tempat tidur Rasul. Padahal dia tahu resikonya adalah harus kehilangan nyawa. Itu perjuangan dan pengorbanan yang sangat luar biasa. Dan itu ditunjukkan lagi bagaimana Ali mampu mengendalikan nafsunya. Ketika dia ingin memancung seseorang, dia punya kesempatan yang sangat luar biasa. Tiba-tiba dia diludahi. Lalu apa yang dia lakukan? Nggak ditebas, nggak dicincang, ditinggalin. Bingung juga tuh. Bingung. Yang mau dicincang malah bingung. Li,
Kenapa kamu? Waktu aku ingin memancungmu, sebelum engkau meludahiku, aku ingin memancungmu karena Allah Kayak di film bisa dialog gitu pas saat perang. Ini acting nomor 2. Oh gitu. Ini acting nomor 2. Oh gitu ya. Halaman 14. Tapi begitu engkau meludahiku, aku takut ketika aku memancungmu adalah karena nafsuku. Itu kejadian itu sesudah kan, tentu sudah perang. Nah, ini juga menjadi pelajaran buat kita. Padahal kalau dia pancung mau karena ridho atau enggak kan biarin aja. Tapi disitulah Ali Hah? bicara soal niat. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahad. Makanya ini penting buat para pejuang Islam yang tidak senang dengan dunia malam yang tidak pernah tutup-tutup. Ketika mereka bergerak maju ke depan, itu lakukanlah seperti Ali. Benar tuh. Ya. Kita dukung, tapi lakukan seperti Ali. Kita sangat dukung itu, tapi lakukan seperti Ali. Dia tidak melakukan itu dengan nafsu. Bahkan dia tidak mengambil kesempatan. Ya. Dalam banget ya kayaknya ini. Perlu perenungan. Oke. Hanya orang yang mau merenung yang bisa mengambil hikmah. Betul sekali. Tapi kalau cuma melihat dari sisi kulit, seperti orang memegang kulit jeruk, lalu kulit jeruk itu terpencet, kena mata, dia akan pedih. Hubungannya apaan? Oh, lo nggak nyambung. Ini. Ya alhamdulillah.